Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2 pembahasan soal ASH, Matematika Lanjut untuk SMA Negeri 1 Jakarta. Kita next aja, lanjut ke pembahasan soal selanjutnya ya, nomor 6 sampai nomor 10. Oke, ini soalnya, soal nomor 6 dan 6 sampai 8 ini adalah identitas. Jadi kalian suruh membuktikan apakah pernyataan identitas ini benar atau salah. Tapi dibuktikannya dengan identitas yang kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, untuk soal nomor 6, ini adalah 1 plus tan kuadrat X dikali 1 min sin kuadrat X. Nah, dari rumus identitas, sebenarnya ini kita bisa langsung ya, 1 plus tan ini adalah sek kuadrat. Jadi kalian harus hafal sebenarnya identitas. Tapi kalau nggak mau hafal banyak, kalian bisa tannya aja yang diubah. Tapi sekarang saya simpel dulu ya. Jadi 1 plus tan kuadrat itu adalah sek kuadrat X. Dikali 1 min sin kuadrat ini adalah cos kuadrat X. Gitu. Apakah sama dengan tan X? Nah, nanti kita buktiin. Nah, sek kuadrat itu adalah 1 per cos. Berarti 1 per cos kuadrat X. Dikali cos kuadrat X. Apakah sama dengan tan X? Tan kuadrat X ya. Gitu. Nah, ternyata ini cosnya bisa dicoret. Nah, ketika cosnya dicoret, nah, maka berarti, kalau ini saya pindahin dulu, berarti dia, au, sorry, saya ganti warna lagi. Nah, berarti dia tinggal sin, kosin. Berarti tinggal 1 sama dengan tan kuadrat X, gitu ya. Berarti dia tidak terbukti. Terbukti. Nah, tapi karena kalau kalian ngafalin ini banyak banget ya, yang wajib kalian hafalin hanya sedikit aja nih. Saya kasih inti-intinya aja ya. Kalau nggak mau ngafalin semuanya, yang kalian wajib hafalin adalah tan itu adalah sin per cos. Gitu ya. Jadi yang hafalin dikit. Terus ingat lagi adalah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat ya. Itu sama dengan 1. Nah, berarti nih kalau yang ini bisa diotak-atik nih. Kalau cos kuadrat berarti 1 min. Berarti kalau kita butuh cosnya doang, berarti kalau cos kuadrat, ini sinnya pindah, jadi 1 min sin kuadrat. Atau kalau ditanya sin kuadrat, itu adalah 1 min cos kuadrat, gitu ya. Yang penting ininya dulu. Terus sama rumus kebalikan. Kalau sek itu artinya seperkos. Kalau kosek itu sepersin, gitu. Ini juga harus harus hafal. Jadi kalian kalau nggak mau pakai yang apa simple seperti ini, nggak kalau nggak mau hafal banyak ya udah. Berarti kalau hafalin dikit aja, tapi ngotak-ngatiknya harus bisa. Itu. Misalkan, pas saya nggak mau pakai tadi 1 plus tan itu jadi sek. Saya mau tannya aja yang diganti boleh. Atau gini ya, 1 plus tan. Tan itu adalah sin kuadrat per cos kuadrat ya. Sudutnya saya nggak usah tulis. Dikali, nah ini 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat ya, dikali cos. Cos kuadrat. Nah ini, yang kiri ini, kan ada 1 ditambah sin. Ini harus sama yang penyebutnya dulu. Nah, 1 itu adalah cos kuadrat per cos kuadrat. Karena penyebutnya cos kuadrat, maka 1 itu diubah jadi cos kuadrat per cos kuadrat ditambah sin kuadrat per cos kuadrat dikali cos kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti dia kan udah sama-sama cos kuadrat nih. Cos kuadratnya digabungin sama penyebutnya. Berarti yang atas tinggal cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Yang ini tambah ini. Dikali cos kuadrat. Nah, cos kuadratnya dicoret ya. Berarti tinggal cos kuadrat tambah sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Tahu dari mana? Dari identitas. Gitu. Berarti ini sama dengan 1. Tapi kan dia mintanya tan kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti tidak terbukti. 1 tidak sama dengan tan kuadrat ya. Berarti tidak terbukti. Gitu ya. Kalau kalian mau langsung hafalin, boleh. Jadi 1 plus tan kuadrat itu adalah sek kuadrat.
Tapi kalau kamu nggak mau ngapalin itu, kamu bisa tan kuadratnya aja yang diganti. Gitu. Jadi ada dua langkah. Identitas itu mau diganti apapun terserah kalian ya. Yang penting intinya sama. Intinya adalah kalau satu tidak terbukti, semua juga tidak terbukti. Kalau pakai cara ini tidak terbukti, berarti cara kedua juga tidak terbukti. Gitu ya. Nggak boleh apa? Nggak boleh dipaksain harus terbukti ya. Kalau emang nggak terbukti ya udah. Gitu. Ingat, tapi yang wajib dihafal adalah yang ini nih. Itu yang wajib dihafal adalah yang ini. Ini wajib hafal dulu. Kalau kalian nggak hafal, nanti susah mengerjakannya. Ya. Ini sedikit kok yang paling sering keluar yang ini. Oke, next ya. Saya kotakin dulu nih yang paling sering keluar. Nah, nah. Oke, sekarang next ke soal nomor 2. Ke soal nomor 7, sorry. Nomor 7. Nomor 7 adalah satu min tan kuadrat per satu plus tan kuadrat. Tan, ingat ya, tan itu adalah sin kuadrat per cos. Sin per cos. Oke ya. Jadi satu min tan kuadratnya saya langsung ganti ya. Jadi sin kuadrat per cos kuadrat per sama satu plus sin kuadrat plus per cos kuadrat. Nah, karena penyebutnya cos, maka satu itu berubah jadi cos per cos ya. Maka ini berubah nih, satunya jadi cos kuadrat per cos kuadrat dikurang sin kuadrat per cos kuadrat per sama ya cos kuadrat per cos kuadrat ditambah sin kuadrat per cos kuadrat gitu. Nah, penyebutnya sekarang udah sama-sama cos. Berarti penyebutnya ini kita bisa satukan yang atas cos kuadrat ya. Ini berarti ini kurang ini. Berarti tinggal cos kuadrat min sin kuadrat. Ini nggak ada identitasnya. Dibagi yang bawah. Berarti cos kuadrat plus sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, nanti ini bisa dicoret cos kuadratnya yang bawah. Berarti tinggal ini per ini gitu. Oke, berarti tinggal ini tanda sini ya. Berarti tinggal cos kuadrat min sin kuadrat per ini. Ini adalah satu di identitas. Nah, per satu berarti sama dengan ini. Cos kuadrat min sin kuadrat. Apakah sisi kiri sama dengan sisi kanan? Oh, ternyata sama. Berarti terbukti gitu ya. Terbukti. Yang penting kamu harus harus bisa mengubah dan eh, tahu cara menyadar apa namanya ya, menyamakan penyebutnya gitu. Ini ya, sebenarnya sedikit gitu. Oke, next. Kita ke nomor selanjutnya ya. Oh, berarti ini harus diturunkan semua karena identitas itu lumayan eh, panjang pembahasannya. Ya, next ya. Kita next ke soal nomor 8 berarti. Di sini ada sekan ya. Di sini ada sekan. Sekan itu apa sih tadi? Sekan itu adalah satu per cos gitu. Berarti kita bisa ganti nih. Sekan itu satu per cos. Tapi karena ini pecahannya seperti ini ya, pembilangan lebih banyak daripada penyebutnya. Maksudnya penyebutnya cuma satu, ini bisa dipecah. Jadi kalau dipecah jadi 2 per sek kuadrat dikurang sek kuadrat per sek kuadrat gitu ya. Jadi bisa dipecah. Pecahnya gimana? Jadi ini per ini ya dikurang ini per ini. Itu ya bisa dipahami ya. Jadinya ini. Apakah ini sama dengan satu min 2 sin kuadrat nanti ya. Nah, sekarang sek kurang sek ini adalah satu. Berarti 2 per sek. Nah, tadi sepersek itu sepersek itu apa sih? Sepersek itu kan cos itu kan sepersek. Sek itu seperkos. Berarti kalau cos itu satu per sek. Nah, 2 per sek ini adalah cos. Bisa diubah jadi 2 cos kuadrat gitu ya. 2 cos kuadrat. Jadi sepersek itu cos. Jadi kalau 2 per sek, 2 cos dikurang 1.
Apakah sama dengan ini? Nah, di kanan mintanya sin. Coba sekarang kita ubah cosnya ini menjadi sin. Nah, cos itu apa sih cos? Cos itu adalah 1 min sin kuadrat. Berarti kita ubah nih. Jadi 2 dalam kurung 1 min sin kuadrat X dikurang 1. Nah, cosnya diubah ya. Nggak usah pakai X, biar sama. Kalau nggak, semuanya kita pakaiin X gitu ya. Ini sudutnya ini yang penting sama semua ya gitu. Nah, berarti kita kalikan duanya ke dalam. Berarti 2 min 2 sin kuadrat X min 1. Nah, yang bisa kita kurangi adalah 2 sama min 1 ini. Yang ini nggak boleh ya, yang sin ini nggak boleh karena dia nggak punya, dia ada variabelnya, sedangkan yang ini nggak ada. Maka jadinya 1 min 2 sin kuadrat X. Oh, ternyata terbukti. Ini sama dengan ini, berarti terbukti. Gitu ya. Jadi kalian tuh sebenarnya sedikit kalau mau ngotak-ngatik, tapi kalau mau simple harus hafalin lebih banyak gitu. Ingat ya kalau ada soal kayak gini dipecah. Tapi nanti kan namanya identitas kan banyak ya kemungkinannya, jadi nggak mesti ini. Soalnya bisa berubah, tapi konsepnya sama. Gitu ya, jadi soal nomor 8 seperti ini. Dipecah dulu. Kita next soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini sebenarnya A sampai D-nya ini bonus. Tujuan saya sebenarnya untuk mencari E doang. Tapi karena kalian juga harus tahu ya amplitudo periode gitu. Oh ini ada, ini dalam CM. Nah nggak penting deh. Ini harus ada, nomor yang E juga harus ada ininya ya, harus ada apa? Intervalnya. Kita ambil ini aja. Ada interval sekian. Wah, yang ini hilang. Saya copy. Dia harus ada intervalnya. Nah, sekarang kita masuk ya. Yang oke, kita tahu ini adalah amplitudo. Amplitudo itu yang di depan sin ini ya. Angka di depan sin ini adalah amplitudo. Berarti amplitudonya adalah 4. Jangan sampai salah. Periode adalah 2pi per B atau 360 per B per angka di depan X ini nih. Per 4. Maka sama dengan 90 derajat. Ya. Nilai maksimum ya. Nilai maksimum berarti nilai maksimum sin kan 1 ya. Maka di sini adalah 4 dikali 1 ditambah 2 gitu. Ya, jadi mutlak amplitudo dikali 1 ditambah 2. Jadi yang mutlak dari amplitudo dikali 1 tambah 2. Kalau minimumnya berarti mutlak amplitudo dikali min 1 ditambah 2. Berarti ini 6, ini adalah min 2. Gitu. Nah, lalu kalau tujuannya sekarang yang E yang pertanyaan. Nah, kalau untuk yang E ini butuh space yang banyak. Yang E itu adalah memotong sumbu X. Ya. Memotong sumbu X. Artinya apa memotong sumbu X? Artinya Y-nya sama dengan 0. Ya. Artinya Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita ganti nih. 0 sama dengan 4 sin 4x plus 10 tambah 2. Nah, 2-nya dipindahin jadi min 2 sama dengan 4 sin, sorry. 4 sin 4x plus 10. Gitu. Ntar 4-nya pindah ke bawah. Jadi min 2 per 4 atau min setengah sama dengan sin. Nah, 4x plus 10. Nah, udah masuk ke persamaan trigonometri ya. Nah, sin berapa yang nilainya min setengah gitu. Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa cari sin yang negatif dulu. Sin negatif itu di kuadran 3 dan di kuadran 4. Ya, sin negatif di 2 kuadran. Nah, alfanya berapa? Alfanya adalah yang nilainya setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Gitu, ini alfanya ya. Sin berapa yang nilainya setengah? Berarti alfanya itu adalah 30 derajat. Ya, karena yang di kuadran 1 adalah 30 derajat. Oke? 30 derajat, alfanya itu 30 derajat. Oleh karena itu, di kuadran 3 adalah 180 tambah 30 atau 210 derajat. Kalau di kuadran 4, berarti 360, gini aja lah, 210 ya. Berarti ini 360 dikurang 30. Sama dengan 330. Nah, kita sudah dapat dua nilainya.
sin yang nilainya min setengah udah dapet ya. Udah. Sekarang kita bisa mencari untuk yang di kuadran yang 210 dulu. Berarti saya tulis yang sinnya di kiri aja ya. Jadi biar enak. Sin 4x plus 10 itu sama dengan sin 210. Nanti sinnya dicoret. Gitu. Jadi sinnya dicoret. Lalu berarti tinggal 4x plus 10 itu sama dengan 210. Pindahin 10-nya. 4x berarti sama dengan 200 plus, ingat ya, ditambah K360. Maka X-nya sama dengan 50 ditambah K dari 90. Ya, ininya harus sama ya. Kalau periode 90 berarti di sini harus 90 juga ujung-ujungnya. Karena K itu adalah untuk berbanyak putarannya berapa kali gitu. Ya, jadi pastikan periode sama K dikalinya ini sama. Gitu. Oke, berarti kita langsung bisa cari. Karena intervalnya 0 sampai 270, berarti kalau K-nya 0, berapa? Berarti 50 derajat. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? Tambah 90, berarti 140. Tambah 90, berarti 230. Gitu. Tambah 90 lagi, berarti 320. Oh, kelebihan. Itu jadi tambah 90. Tergantung K-nya. Tergantung periodenya. Berarti ini tidak termasuk, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, ini adalah untuk K yang nilainya 210. Kita bisa cari lagi yang kedua, yang nilainya 330. Gitu. Kalau yang 330, berarti saya langsung di sini aja ya. Berarti ini sin 4x plus 10 itu sama dengan sin 330. Nah, nanti sini coret lagi, berarti tinggal 4x plus 10 sama dengan 330. Maka diperoleh 4x itu sama dengan 320 plus K360. Nah, maka X-nya itu sama dengan 80 ditambah K90. Nah, kalau K-nya 0, berarti berapa? 80. Kalau K-nya 1 berarti berapa? 170. K-nya 2 berarti berapa? 260. Oh, masih bisa ya. K-nya 3 udah lewat 350. Berarti ini tidak bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Itu. Nah, maka HP-nya adalah yang kecil dulu 50 derajat, 80 derajat, 140 derajat, 170 derajat, 230 derajat, dan 260 derajat. Jadi ada 6X yang memenuhi interval 0 sampai 270. Gitu ya anak-anak. Jadi kalian tuh harus tahu K-nya berapa. Kalau udah tidak memenuhi interval, di stop ya. Di stop. Berhenti. Jangan diterusin K-nya 4. K-nya 3 aja udah tidak memenuhi, gimana K-nya 4 gitu ya logikanya. Oke. Jadi seperti ini. Ingat memotong sumbu X itu artinya Y-nya 0. Oke, kita next ke soal nomor 10, soal terakhir. Mudah-mudahan nih pada paham semua. Kalau nggak paham diulang-ulang terus. Nonton videonya diulang-ulang biar kalian paham. Sekarang soal nomor 4. Oke, ini minus ya amplitudonya. Tapi amplitudo itu harus bernilai mutlak, berarti ini amplitudonya adalah 4. Periodenya sama. 360 per 6. Ya, sama dengan 60. Berarti satu gelombang itu dia butuh 60 derajat. Oke, nilai maksimumnya berapa nilai maksimumnya? Nilai max berarti gini aja sini ya. Max itu berarti ingat mutlak amplitudo berarti mutlaknya min 4 dikali 1 dikurang 1 berarti sama dengan 3. 4 kali 1 kan 4 dikurang 1 berarti 3. Kalau minimumnya mutlak amplitudo dikali min 1 dikurang 1. Nah, min 4 kurang 1 min 5. Udah, maksimum minimum udah. Yang terakhir, nilai X saat Y-nya sama dengan 1 gitu. Ini kepotong ya. Saat Y-nya sama dengan 1 gitu. Nah, kalau Y sama dengan 1 artinya langsung dimasukin aja. 1 sama dengan gitu. Min 4 cos 6X min 30. Min 1. Nah, min 1-nya pindah. Jadi 2 sama dengan min 4 cos 6X min 30. Nah, 2 dibagi min 4 berapa? Min setengah. Sama dengan cos 6X min 30. Oke, gitu ya.
Nah, kos berapa yang nilainya min setengah? Kamu harus cari dulu kos berapa yang nilainya minus. Kos positif di kuadran 1/4, berarti negatifnya di kuadran 2/3. Cari alfanya kos berapa yang nilainya setengah. Kos berapa yang nilainya setengah? Kos 60 berarti alfanya 60 derajat. Maka di kuadran 2 adalah 180 dikurang 60. 120 derajat. Di kuadran 3, 180 ditambah 60. Itu 240 gitu ya. Jadi kalian sudah dapat nilai sudut-sudutnya. Tinggal dicari lagi K-nya. Nah, kayak tadi ya X-nya sekarang. Sekarang untuk X-nya berarti ini juga lagi ini ya, masih bimbingan. Enggak buat video, Pak. Jadi untuk ini adalah tinggal cos 6x min 30 itu sama dengan cos berapa? Sama dengan cos 120 ya. Nah, coret lagi nih. Maka 6x min 30 itu sama dengan 120. Maka 6x-nya sama dengan 150. Ditambah K 360. Ingat ya, ditambah K 360. Wajib. Maka X-nya sama dengan 25 plus K60. Nah, dan pastikan 60 ini sama kayak periodenya. Gitu. Pastiin ya. Oke, berarti kalau K-nya 0, X-nya 25. Kalau K-nya 1, X-nya 85 karena ditambah 60 terus ya. Tambah 60 145, tambah 60 205, tambah 60 265, udah stop. Tambah 60 lagi pasti lebih kan, 325. Gitu. Nah, ini udah stop ya. Kalau kalian udah tahu bakal melewati nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ini K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5. Gitu. Dan ini TM ya, yang ini TM. Ntar X, sangkanya X lagi kalau salah. Itu ya, jadi sekarang kalau K-nya yang satu lagi. Ini kalau cos 6x min 30 itu sama dengan cos berapa? 240. Cosnya dicoret, maka 6x min 30 itu sama dengan 240. 6x itu sama dengan 270 ditambah K 360. Maka X-nya adalah 270 bagi 6. Berapa? 27 berarti 45 ya. 45 plus K60. Nah, kalau K-nya 0, berarti X-nya berapa gitu? Kalau K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45. Kalau K-nya 1, tambah 60, 105. Kalau K-nya 2, 165. Kalau K-nya 3, X-nya adalah 225. Kalau K-nya 4, 285. Nah, ada TM ya, 285 itu udah TM. Tidak memenuhi kaidah kita, tidak memenuhi interval kita. Maka HP-nya berapa? Ya udah tinggal ditulis saja HP-nya. Maka HP sama dengan kayak tadi ya. 25 terus 845 terus 85 taruh ini saya pindahin dulu. Ininya mengganggu. Nah, terus 85 terus berapa lagi? 105 terus 145 165 225 205 dulu ya 205 225 265. Tuh, banyak kan X-nya. Yang penting kamu tuh eh, bisa apa ya namanya ya? Bisa tahu ini sih yang penting nih. Kos berapa yang nilainya min setengah, kos berapa yang nilainya ini gitu. Tuh, insya Allah besok angkanya bulat, jadi aman. Gitu ya. Jadi pastiin kalian tuh eh, ngitungnya bener dan kalau bisa angkanya bulat sih nanti hitungnya. Karena saya pastiin angkanya bulat. Gitu. Oke, ini aja untuk pembahasan sampai selesai semua. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau masih bingung boleh diulang-ulang terus. Kalau masih mau belajar identitas boleh cari soal yang lain di internet banyak. Kalau nggak soal latihan dari Bapak ada 10 soal
Ya mungkin nggak keluar tapi bisa dipelajari lah untuk melancarkan kalian dalam mengerjakan soal-soalnya gitu. Oke, itu aja. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.